Apa yang dimaksud dengan letter of credit dan kenapa letter of credit ini sangat terkenal dan diyakini sangat aman? Jadi begini rekan-rekan ya, letter of credit ini adalah salah satu metode pembayaran ekspor maupun import. Nah, yang dulu sudah saya sampaikan tentang beberapa cara pembayaran, tentang cash in advance dan open account. Nah, sekarang letter of credit. Letter of credit ini dikatakan aman. Yang dimaksud aman di sini adalah aman bagi kedua belah pihak, eksportir dan importir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan kepada kita semua kesehatan lahir dan batin serta rezeki yang tercurah selalu kepada kita semua dan kepada keluarga kita semua. Salam dan sholawat kita haturkan juga kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat yang telah memberikan kepada kita semua suri teladan terbaik, tata cara kehidupan yang baik dan beribadah yang baik. Semoga kita bisa menjadi umat beliau yang bisa mengikuti sunnah-sunnah yang telah diajarkan dari beliau. Semoga Allah memberikan rahmat, keselamatan dan kasih sayang selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Rekan-rekan tukang ekspor, alhamdulillah kesempatan untuk bertemu kembali di dalam YouTube channel untuk belajar menjadi eksportir. Nah, kali ini saya akan menyampaikan kelanjutan dari pembayaran ekspor atau ekspor payment, di mana saya akan menjelaskan adalah pembayaran letter of credit ya, letter of credit atau disebut LC ya. Hampir UMKM semuanya paham tentang, bukan paham ya, tahu tentang letter of credit ini, karena ini pembayaran yang diyakini ada pembayaran yang paling aman. Nah, ini akan saya sampaikan lebih detail. Insya Allah di letter of credit nanti ada beberapa tahap, karena di dalam letter of credit ini ada banyak cara pandang ya di dalam pengerjaannya ya, baik itu dari sudut perbankan maupun dari sudut para pengusaha. Nah, alhamdulillah saya punya pengalaman banyak terkait dengan letter of credit ini ketika masih di perbankan sebagai orang bank di bagian ekspor impor, saya yang menghandle letter of credit ya. Kemudian dari perusahaan juga saya bergabung lama di salah satu anak perusahaan Sinarmas Group yang juga menghandle tentang letter of credit ini, khususnya pembayaran mengenai letter of creditnya. Ini insya Allah akan saya share kepada rekan-rekan yang baik ini sedang mulai bisnis ekspor ataupun sudah jalan ekspornya. Bahkan juga bisa dimanfaatkan oleh staf-staf perbankan yang baru mulai ataupun staf perusahaan ekspor yang sudah jalan. Insya Allah akan saya share tahap demi tahap. Nah, apa yang dimaksud dengan letter of credit dan kenapa letter of credit ini sangat terkenal dan diyakini sangat aman? Jadi begini rekan-rekan ya, letter of credit ini adalah salah satu metode pembayaran ekspor maupun import. Nah, yang dulu sudah saya sampaikan tentang beberapa cara pembayaran, tentang cash in advance dan open account. Nah, sekarang letter of credit. Letter of credit ini dikatakan aman. Yang dimaksud aman di sini adalah aman bagi kedua belah pihak, eksportir dan importir. Nah, di sini ya, di sini aman. Kenapa aman? Karena ada pihak lain, yaitu perbankan, yang terlibat di dalam letter of credit itu transaksinya. Nah, key point pertama adalah letter of credit ini banyak definisinya, tapi saya simpulkan agar lebih mudah.
letter of credit ini adalah jaminan pembayaran yang diterbitkan oleh issuing bank atas instruksi, atas perintah dari importir yang ditujukan kepada eksportir, di mana letter of credit ini bisa sebagai pembayaran asal eksportir bisa memenuhi syarat-syarat dan ketentuan yang ada di dalam letter of credit tersebut. Nah, di situ ya, ini bisa dikatakan jaminan pembayaran, tapi ada syaratnya. Eksportir harus bisa mengikuti apa yang ditentukan di dalam letter of credit itu. Nah, di situ. Yang kedua, ya, letter of credit ini bisa juga dimanfaatkan kepada teman-teman eksportir. Jadi ada beberapa teman eksportir yang mengatakan atau yang baru mulai, Pak, nanti kalau sudah dapat LC itu apakah langsung bisa dicairkan? Nah, ini tidak semudah itu ya, ada beberapa step. Karena dari sudut view perbankan, bank menggunakan prinsip kehati-hatian. Jadi, siapapun eksportir itu akan dinilai oleh bank terlebih dahulu. Bagaimana transaksinya, bagaimana performanya. Jadi, tidak otomatis ketika dapat LC, Anda langsung bisa mencairkan. Nah, apa yang dikatakan mencairkan itu nanti kita bahas lebih lanjut karena ini lebih dalam lagi. Kemudian letter of credit ini dikatakan aman karena ada pihak bank ya. Paling tidak itu ada dua bank yang terlibat. Satu adalah banknya importir sebagai penerbit LC, jadi issuing bank, dan banknya eksportir bisa disebut sebagai negotiating bank. Nah, di tengah-tengah itu masih ada sebutan bank-bank yang lain, advising bank dan lain sebagainya. Yang ketiga, letter of credit ini dikatakan aman karena apa? Karena pihak eksportir akan mendapatkan jaminan pembayaran. Ya, asal bisa mengikuti apa yang diinstruksikan di dalam LC itu, mengikuti perintah-perintah yang di LC itu. Di LC itu ada beberapa klausula banyak sekali ya, bisa 1 lembar atau 2 lembar, dan eksportir bisa membuat dokumen sesuai perintah yang ada di LC itu. Kemudian yang dikatakan aman bagi importir akan terjaga ya, terjaga bahwa barang-barang itu benar-benar dikirim dan barangnya sesuai dengan LC dan dokumen-dokumen yang diminta dipenuhi oleh eksportir. Ya, di situ. Kemudian yang ketiga, ya, dikatakan aman pembayaran karena pada umumnya importir yang membuka letter of credit itu sudah dinilai oleh bank penerbit LC. Biasanya itu menggunakan jaminan paling tidak 100% senilai LC. Artinya bahwa importir yang mengajukan LC itu menjaminkan atau kolateral berupa senilai LC tersebut. Nah, ini yang dikatakan aman ya. Jadi pihak eksportir bisa merasa aman. Yang keempat itu adalah eksportir itu yakin ya, tidak perlu bingung ngecek sana kemari bagaimana importernya ini reportable-nya bagaimana, tidak perlu karena eksportir cukup percaya bahwa issuing bank sudah ngecek, makanya itu kita sudah percaya. Jadi kalau ada importer yang buka LC kita dan bisa LC itu kita terima, itu berarti kita sudah percaya kepada importer tersebut. Ya. Kemudian yang kelima, ini yang penting sekali ya. Transaksi dengan letter of credit itu tidak terkait dengan kontrak ataupun barang Anda. Ini hati-hati ya. Jadi perbankan tidak melihat kontrak Anda dan barang Anda ya. Bank hanya melihat
isi dokumen yang sesuai letter of credit tersebut. Ya. Jadi, walaupun barang Anda dikirim ke luar negeri, selling time-nya lama, misalkan 45 hari, ketika dokumen sudah selesai, dikirim ke bank, di sana dicek sudah betul, maka Anda sudah bisa mendapatkan pembayaran dari bank. Ya. Jadi bank tidak menunggu barang itu datang. Dan juga tidak terkait dengan kontrak. Jadi kalau ada perbedaan antara isi kontrak dan isi LC, maka bank akan melihat isi LC-nya, bukan melihat isi kontraknya. Nah, itu ya beberapa rekan-rekan yang ada beberapa kriteria yang tadi saya sebutkan, bahwa LC ini mudah. Nah, kemudian ada lagi bilang, Pak, LC ini sulit sekali. Ya, LC ini sangat mudah. Ya, khususnya bagi teman-teman yang sudah mendapatkan order rencana pembayaran LC gitu ya, sudah dapat kontraknya, itu akan mudah dipelajari. Tapi terus terang aja, kalau Anda masih belum action, belum mendapatkan kontrak LC, itu belajarnya agak ngawang gitu ya, bingung gitu ya, karena semuanya masih di awang-awang, apalagi baru mulai ekspor gitu ya, belum mulai ekspor terus diajari tentang LC, saya jamin pusing ya, saya jamin pusing. Tapi kalau sudah jalan, promosi, ada inquiry, balas, dan kemudian muncullah itu rencana kontrak LC, itu akan mudah. Insya Allah saya jamin gak ada masalah tentang pembayaran LC. Nah, oke rekan-rekan, jadi itu gambaran sekilas tentang LC ya. Nah, bagaimana skema LC ya? Skema LC ini saya terangkan. Jika pembayaran antara eksportir, ya, ini importir, ini eksportir, sepakat menggunakan LC, ya, maka importir akan mengajukan permohonan ke bank, ya, bank. Banknya importir, disebut issuing bank, bank penerbit LC. Ya. Nah, di sini issuing bank akan mengecek bagaimana status importer tersebut, ya, baik atau tidak baik, dokumennya, legalitas usahanya komplit apa tidak, sesuai persyaratan-persyaratan di negara tersebut. Kemudian bagaimana jaminannya, kolateral. Umumnya ini importer akan memberikan issuing bank akan minta 100% senilai LC sebagai jaminan. Baik itu deposit, pembayaran biasanya atau rekeningnya diblok dengan mata uang yang sudah disepakati, misalkan US dollar, atau kalau dulu saya dari perbankan menyarankan teman-teman itu membuka deposit to on call ya, dolar. Jadi suatu waktu bisa dicairkan. Nah, di sini ya, ini ada jaminan. Setelah issuing bank menerima semua, sudah dicek data-datanya, issuing bank baru berani mengeluarkan letter of credit. Nah, kepada siapa? Nah, di sini disebut sebagai advising bank. Ya. Ini Anda istilah-istilah Anda bisa pelajari di Google ya, tanya ya. Istilah terkait dengan LC ini, advising bank, issuing bank, negotiating bank, dan sebagainya. Tapi Anda jangan terlalu bingung dengan sebutan-sebutan itu, karena itu bisa jadi banknya sama, tapi fungsi dan manfaatnya berbeda di dalam melakukan bisnis ini. Nah, issuing bank akan kirim LC pada advising bank. Advising bank adalah bank pemberitahu LC yang ditujukan kepada eksportir. Ini sekarang sebagian besar menggunakan SWIFT, ya, Society Worldwide Interbank Finance Telecommunication. Saat ini yang paling terbaru. Jadi saya waktu tahun 90-an masih di Bank Bapindo, saya nangan ini dulu menggunakan telex ya, mesin telex ya, telex. Kemudian ada juga masih mail, surat, tapi bank kami enggak, tapi di luar negeri kita terima LC menggunakan surat, ya. Terus kemudian telex. Nah, tahun ini saya juga pernah sempat ikut pendidikannya, ya. Tapi saya enggak, terus saya sudah keburu pensiun dini.
Saya ikut pendidikan Swift, jadi saya agak paham sedikit ya, cuma nggak ahli banget ya, tapi saya tahu sedikit bagaimana tentang Swift ya. Nah, ini akan dikirim ya. Di antara Swift di sini, bank akan memberikan yang namanya teskey. Teskey ini adalah kode rahasia, tapi ini sudah automatic generate kepada Swift. Tapi kalau waktu itu saya ada yang menggunakan surat ataupun menggunakan telex, itu kita membuat kode rahasia antar bank kita. Jadi kode rahasia ini saya kemudian diberi otorisasi untuk pimpinan untuk menguraikan kode-kode rahasia dari luar negeri. Jadi itu sangat dibatasi ya, sangat dibatasi karena menyangkut LC ini asli atau tidak nih di situ ya. Jadi banyak LC palsu juga banyak ya. Jadi begitu datang waktu itu telex itu ada kode nomor-nomor, ada beberapa digit itu nomor ya, terus kita uraikan, kita buka file semuanya, kita uraikan. Begitu cocok kita tulis asli authenticated ya, kemudian kita stempel dan ini sah, dan ini saya tanda tangan bahwa LC ini adalah asli. Kalau pakai mail waktu itu issuing bank di luar negeri itu kirim chip tanda tangan spesimen kecil-kecil gitu ya. Jadi bukanya harus pakai ini, pakai kaca pembesar. Itu zaman dulu. Nah, sekarang menggunakan Swift. Jadi langsung muncul, biasanya ditulis di tag ini adalah test agreed ya, agreed. Jadi ini memang sudah asli. Asli ya. Dan ini pihak perbankan ya, dikirim di sini. Nah, setelah advising bank terima, ditujukan, oh ini untuk nasabah saya, eksportir A misalkan, maka bank akan memberitahukan. Makanya ini disebut sebagai advising bank, bank pemberitahu tentang kedatangan LC itu. Nah, eksportir setelah terima LC dari perbankan, ya, maka dia memproduksi dan proses pengiriman barang. Maka barangnya dikirim kepada importir ke negara tujuan, ke pelabuhan tujuan yang sudah ditentukan. Nah ini ya. Nah di sini importir tentu tidak bisa mengambil barang. Setelah barang itu dikirim ke sini, eksportirnya ini membuat dokumen semuanya ya, dokumen ekspor sesuai yang ada ketentuan di LC ini, diikuti, tidak boleh ada yang salah ya. Jadi ibarat secara ekstrim ya, membaca letter of credit itu adalah dari pojok kiri atas sampai pojok kiri bawah, detail satu persatu, cek. Karena semua klausula di dalam LC itu harus kita ikuti ya, sesuai instruksi di situ. Maka hati-hati di dalam membuat LC di sini. Ya, kalau tidak, Anda resikonya bisa tidak terbayar. Ya, jadi ini sangat penting sekali. Setelah dokumen dibuat oleh eksportir bank, maka eksportir bank kirim kepada banknya sendiri. Nah, yaitu kalau di sini namanya disebut negotiating bank. Bukan advising bank lagi ya posisinya kalau di sini. Ini banknya bisa sama ya, negotiating bank. Negotiating bank itu adalah bank yang mengambil alih vessel ekspor. Setelah diterima oleh bank, ya, maka bank itu akan ngecek satu persatu. Cek, sesuai enggak LC ini. Nah, jadi perbankan itu ngecek dokumen Anda. Kalau sudah salah, tolong dikoreksi, tolong dikoreksi, tolong dikoreksi. Jadi bank di sini akan ngecek benar. Kan ini mereka ini menjamin tentang pembayaran ini. Jadi benar-benar dicek. Kalau ada salah dikoreksi. Nah, jangan sampai ada penyimpangan, diskrepensis, ya. Kalau dokumen Anda itu ada diskrepensi, walaupun barang Anda itu bagus, ya, nggak ada masalah, kualitasnya bagus, tapi dokumen Anda ini ada penyimpangan, ingat, bank tidak melihat barang Anda. Bank tidak terkait kontrak, tapi bank adalah melihat dokumen Anda sesuai dengan LC atau tidak. Maka bank juga akan ngecek. Kalau itu ada diskrepensi, resikonya satu, delay payment, kedua, tidak dibayar. Nah, tidak dibayar. Nah,
Di situ ya, makanya kita harus hati-hati, banyak konsultasi ke bank, banyak konsultasi ke senior di dalam membuat dokumen itu ya. Nah, ketika bank ini menemukan diskrepansi, maka eksportirnya diberitahu, tolong Pak dikoreksi begitu ya. Nah, setelah dicek udah betul, nggak ada penyimpangan lagi, maka bank negotiating bank ini akan kirim dokumennya ke issuing bank. Yang ini disebut outward collection. Nah, tagihan. Ya. Jadi beserta tagihannya ada namanya SR ya, SR. SR itu schedule of remittance ya, jadwal pembayaran. Nah, di sini itu ada tagihan di sini. Ini bahasa kasarnya adalah ini dokumen tak kirim, nah gitu ya. Dokumen dikirim ke sini beserta tagihannya senilai LC tersebut. Ya, di sini. Di situ juga tercantum berapa dokumennya, totalnya berapa, dan nomor rekeningnya bank. Bukan rekening Anda, bukan rekening eksportir, bukan, tapi rekeningnya bank. Nah, setelah dicek di sini, setelah dokumen masuk, bank itu juga ngecek. Nah, issuing bank ngecek ada penyimpangan atau tidak. Ya. Kalau ada penyimpangan, dia langsung kirimkan yang namanya SWIFT lagi ke sini. Namanya Notice of Discrepancy, pemberitahuan penyimpangan dokumen. Biasanya langsung muncul, we found discrepancy as follow, latest shipment misalkan ya, bla 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 dan sebagainya. Semua ya resiko ditanggung oleh Anda kalau ada delay atau payment ataupun tidak pembayaran. Jadi ini langsung disampaikan ya, dan waktunya tidak boleh lebih dari 7 hari sudah ditentukan. Di sini di dalam transaksi LC ini semuanya itu mengacu kepada satu dokumen yang diterbitkan oleh ICC, International Commerce and Commerce, itu namanya UCPDC. Nah, insya Allah ini 600 ya, Uniform Custom Documentary Practice Documentary Credit, nah, UCPDC. Jadi ini acuannya ya. Jadi pihak Kamar Dagang Internasional membuat aturan terkait dengan transaksi di sini, semuanya mengacu kepada UCPDC 600. Jadi pihak ini mengatur semua. Jadi ketika dokumen sudah masuk ke issuing bank, dikasih pembatasan. Dalam waktu kurang lebih 7 hari sudah ada kepastian dibayar atau tidak. Makanya issuing bank begitu terima dokumen ngecek, oh ada penyimpangan, kirim langsung. Delay payment dulu. Ya, kenapa kalau ada penyimpangan diberitahukan, ngecek ini ada penyimpangan, importir ini ada dokumen datang ada penyimpangan, nah, diberitahukan kepada sini, ya, kamu setuju atau tidak? Ditunggu, importir terima ada penyimpangan, dia setuju, ada tanda tangan, ya, ada tanda kami setuju, accept discrepancy. Setelah terima accept discrepancy, ya diberikan lagi kepada sini bahwa importir setuju terhadap penyimpangan tersebut, ya mungkin penyimpangannya tidak terlalu major yang terkait dengan barang, ya mungkin terkait dengan dokumen saja. Nah, dia setuju, maka dari penyimpangan itu, dari dokumen penyimpangan itu, maka issuing bank akan membayar semua tagihan-tagihannya itu ditujukan ke advising bank. Ini remit ya, remittance. Nah, dibayar, masuk ke rekeningnya negotiating bank. Nah, begitu sudah masuk ke rekening negotiating bank, baru dari bank nanti akan dikredit kepada rekeningnya eksportir. Nah, di sini ya. Jadi di dalam alur begini kelihatannya rumit kalau Anda belum terima order ataupun belum action ya. Nanti masih ada detail lagi karena teman-teman eksportir, calon eksportir itu belum tahu bentuknya LC itu gimana sih Pak. Nah, ini saya kasih tahu, ini bentuknya. Ya, ini harus saya pelajari. Nah, kemudian nanti Anda juga pelajari, bisa di Google itu tentang pihak-pihak terkait LC itu siapa saja. Ini bisa dibaca di Google. Ya. Kemudian ada kata-kata SWIFT. Nah, SWIFT ini yang di sini disebut kode SWIFT. Nah, kode SWIFT ini juga bisa Anda cek di bank, di Google juga kode SWIFT bank di seluruh internasional atau di Indonesia ini bukan suatu rahasia. Kalau kode SWIFT itu, jadi misalkan Bank Mandiri kodenya adalah BMRI
I, D, J, A. Ik, ik, ik. Nah, di sini ya. Kalau semoga betul ya. Kalau BMRI itu ada nama banknya. Nah, ini ya. ID nama Indonesia. JA ini umumnya head office di Jakarta. Ik ini adalah kode SWIFT cabang ya. Nah, kalau dikasih ik berarti semua LC-nya masuk di head office. Ya. Kalau di sini ada kodenya cabang misalkan 351 maka LC itu langsung ke pihak cabang ya. Biasanya umumnya karena LC ini transaksinya itu internasional biasa tersentralisasi di kantor pusat. Makanya SWIFT-nya biasanya ik. Nah, ini kode cabang ya. Di ik berarti masuk head office ya di sini. Ya. Kode SWIFT ini Anda bisa cek dan atau Anda tanyakan kepada perbankan. Ada di Google juga ada semua. Nah, ini sepintas sekilas bahwa teman-teman saya kasih yang terbaru, yang dalam arti yang baru mulai ekspor, Anda jangan ragu-ragu. Kalau nanti Anda ternyata ada transaksi LC, satu ingat ya, LC tidak bisa langsung dicairkan. Butuh proses ya, butuh waktu. Nah, di situ ya. Kemudian Anda harus bisa memenuhi syarat-syarat di dalam kondisi LC itu. Nah, di situ. Tetapi untuk negosiasinya dengan calon importer, misalkan importer bilang, saya ingin LC, Anda jangan ragu-ragu. Terima saja kalau memang Anda sudah siap. Syaratnya, mintalah LC yang LC at site, gitu aja. Ya, segera bayar. Nah ini ya, nanti ada saya terangkan lagi tentang beberapa tekniknya. Ini LC at site itu terkait dengan cara pembayarannya, tenor pembayarannya. Jadi minta LC at site ya, satu LC at site. Kemudian yang kedua, lihat berapa jumlahnya. Kalau jumlahnya sudah 20.000 ke atas, bolehlah pakai LC ya, bolehlah pakai LC ya. Tapi kalau yang kecil-kecil, 20.000 ke bawah, minta aja cash in advance atau advance payment ya, jangan pakai LC. Nanti ya kalau mau nggak apa-apa sih. Kalau bagi saya terima LC itu 2 kali senilai 45.000 US dollar sama 70.000 US dollar. Itu pakai LC at site, segera bayar. Nah itu ya. Jadi kalau Anda terima transaksi kontrak dengan LC, Anda tenang saja ya, keep calm. Oke, Anda terima, I want to LC at site. Nah, selanjutnya Anda konsultasi. Karena kalau sudah begitu levelnya, Anda belajarnya cepat dan to the point ya di situ. Kemudian Anda pelajari pihak-pihak yang terkait dengan LC ya di situ. Nanti insya Allah akan saya lanjutkan lagi yang lebih detail ya. Ini mungkin levelnya sudah untuk teman-teman yang berkecimpung di dalam dunia ekspor dan pakai LC ya, baik itu eksportir maupun perbankan ya. Insya Allah nanti akan saya share kembali yang sedikit ini, memberikan motivasi kepada Anda bahwa LC itu mudah ya, tidak ada yang sulit selama Anda benar-benar atau sungguh-sungguh menjalankan bisnis ekspor ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat kepada Anda semua dan Allah meridhai. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.